Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai tablet konvensional. Kita akan membahas mulai dari konsep dasar hingga tantangan dalam produksinya. Next. Konsep dasar dan karakteristik. Pertama, apa itu tablet konvensional? Secara definisi, ini adalah sediaan padat hasil pengempaan yang mengandung zat aktif dengan atau tanpa eksipien. Karakteristik utamanya adalah immediate release atau lepas cepat. Artinya tablet ini dirancang untuk segera hancur di lambung tanpa dimodifikasi waktu pelepasan obat. Next, keuntungan dan keterbatasan. Mengapa tablet sangat populer? Karena tablet menawarkan dosis yang sangat akurat, stabil dalam penyimpanan, dan efisien secara biaya produksi. Namun kita juga harus mempertimbangkan keterbatasannya, seperti kesulitan menelan pada pasien tertentu atau disfagia dan onset aksi yang tidak secepat sediaan cair. Berikut ini parameter performulasi 1. Pertama, sifat fisik. Sebelum masuk ke tahap produksi, kita harus memahami parameter preformulasi. Ukuran partikel sangat krusial karena menentukan seberapa cepat obat larut dan seberapa homogen campuran kita. Selain itu, laju alir atau flowability akan menentukan apakah bobot tiap tablet yang kita cetak nanti akan seragam atau tidak. Next, parameter preformulasi yang berikut ada kompresibilitas. Parameter berikutnya adalah kompresibilitas dan kompaktibilitas, yaitu kemampuan serbuk untuk saling mengikat menjadi massa yang kuat di bawah tekanan. Kita juga memantau higroskopisitas karena penyerapan uap air yang berlebihan dapat merusak integritas fisik maupun kimia tablet. Next, eksipien dan perannya. Bagian 1. Tablet bukan hanya berisi zat aktif, kita membutuhkan eksipien di sini ada diluen atau pengisi untuk mencukupkan bobot tablet agar mudah dicetak seperti laktosa atau MCC. Lalu ada binder atau pengikat yang berfungsi sebagai lem agar partikel serbuk bisa saling menempel membentuk granul. Berikut ini parameter performulasi 1. Pertama, sifat fisik. Sebelum masuk ke tahap produksi, kita harus memahami parameter preformulasi. Ukuran partikel sangat krusial karena menentukan seberapa cepat obat larut dan seberapa homogen campuran kita. Selain itu, laju alir atau flowability akan menentukan apakah bobot tiap tablet yang kita cetak nanti akan seragam atau tidak. Next, parameter preformulasi yang berikut ada kompresibilitas. Parameter berikutnya adalah kompresibilitas dan kompaktibilitas, yaitu kemampuan serbuk untuk saling mengikat menjadi massa yang kuat di bawah tekanan. Kita juga memantau higroskopisitas karena penyerapan uap air yang berlebihan dapat merusak integritas fisik maupun kimia tablet. Next, eksipien dan perannya. Bagian 1. Tablet bukan hanya berisi zat aktif, kita membutuhkan eksipien di sini ada diluen atau pengisi untuk mencukupkan bobot tablet agar mudah dicetak seperti laktosa atau MCC. Lalu ada binder atau pengikat yang berfungsi sebagai lem agar partikel serbuk bisa saling menempel membentuk granul. Berikut eksipien dan perannya bagian 2. Selain itu, kita butuh disintegran agar tablet bisa segera hancur saat terkena cairan lambung. Untuk kelancaran mesin, kita gunakan lubrikan seperti magnesium stearat guna mencegah gesekan dengan logam mesin, serta glidan untuk memperbaiki aliran serbuk agar lebih mulus masuk ke ruang cetak. Next, metode granulasi basah. Metode pertama adalah granulasi basah. Ini adalah metode yang paling umum. Prosesnya melibatkan penambahan cairan pengikat untuk membentuk granul lalu dikeringkan. Metode ini sangat baik untuk memastikan homogenitas zat aktif dengan dosis kecil dan cocok untuk bahan yang tahan panas serta lembab. Next, metode yang berikut granulasi kering. Jika zat aktif kita sensitif terhadap air atau panas atau termolabil, maka granulasi kering adalah pilihannya. Tanpa menggunakan cairan, massa dikompaksi dengan tekanan besar melalui teknik slugging atau roller compaction sebelum dihancurkan kembali menjadi granul yang siap cetak. Next, metode Kempa langsung. Metode yang paling efisien adalah Kempa langsung. Di sini tidak ada proses granulasi. Serbuk langsung dicampur dan dicetak. Syaratnya,
Zat aktif dan eksipien harus sudah memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang sangat baik sejak awal. Metode ini menghemat waktu, energi, dan alat. Next. Dasar pemilihan metode. Lantas, bagaimana kita memilih di antara ketiganya? Pertimbangan utamanya adalah stabilitas kimia bahan, apakah tahan air atau tahan panas. Lalu sifat fisik, alir, dan kekompakan, besarnya dosis, dan tentu saja aspek ekonomi produksi. Next. Evaluasi mutu, uji fisik. Setelah tablet jadi, kita wajib melakukan evaluasi sesuai standar farmakope. Uji fisik meliputi keseragaman bobot, kekerasan, idealnya 4-8 kg agar tidak mudah hancur saat distribusi, kerapuhan atau friability maksimal 1%, dan waktu hancur yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Yang berikut kita bahas evaluasi mutu atau uji kimia. Secara kimia, kita melakukan penetapan kadar untuk memastikan dosis zat aktif sesuai dengan klaim di etiket. Selain itu, ada uji disolusi untuk memastikan bahwa setelah tablet hancur, zat aktifnya benar-benar terlarut dan siap diserap oleh tubuh. Next. Masalah umum dan solusi. Terakhir, dalam proses produksi sering muncul masalah seperti capping bagian atas lepas yang biasanya diatasi dengan menambah pengikat. Ada juga laminasi atau pecah berlapis atau sticking lengket pada mesin. Kunci solusinya terletak pada pengaturan tekanan mesin dan optimasi jumlah eksipien seperti pengikat atau pelincir.